Oke, baik ya. Kita mulai perkuliahan teori relativitas khusus kita sekarang, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menurunkan ya suatu transformasi yang kita sebut dengan transformasi Lorentz, ya. Nah, transformasi Lorentz ini menghubungkan dua variabel antara variabel pengamat yang diam dan variabel yang pengamat bergerak, ya, sebagai konsekuensi dari 4 postulat Einstein, gitu ya. Nah, kita bisa gambarkan dulu. Ini ada dua kerangka begitu, gitu ya. Ini ya. Nah, ini pertama ada kerangka X, Y, Z, ya, yang di sini. Oh, sorry. Jangan di sini X-nya. Nah, ini X-nya di sini, Y atas, Z mas. Menuju kita, ini X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Ini kerangka S, ini kerangka S aksen. Ini kerangka orang yang diam. Nah, ini sudut pandang orang yang bergerak ya. Nah, tentu saja kerangka ini bergerak dengan kecepatan V gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, kerangka ini bergerak. Gitu ya. Nah, kita lihat bahwa pada sistem ini sistemnya itu bergerak dalam arah X gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita punya dua koordinat. Yang pertama di sini X, Y, Z pada kerangka T, dan di sini koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen gitu ya. Dan tentu saja di sini kita bisa pahami satu hal bahwa di sini nilai Y aksen itu tidak mengalami perubahan ya. Kenapa? Karena bergeraknya pada arah X. Jadi koordinat Y tidak berubah ya. Dan Z aksennya pun tetap sama. Gitu ya, tidak mengalami perubahan. Gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang X? Ya. Ini Y dan Z-nya tidak mengalami perubahan. Bagaimana dengan yang X? Dan bagaimana dengan yang T? Begitu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, oke. Ingat ya. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang kita pikirkan ya bahwa tentu saja untuk sistem yang bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya itu nanti berlaku 4 efek. Gitu ya. Yang pertama itu adalah efek dilatasi waktu. Gitu ya. Nah, yang kedua itu ada efek yang sudah pernah kita baca adalah ada kontraksi panjang. Gitu ya. Yang ketiga itu ada yang namanya kecepatan relatif ya. Dari apa? Dari kerangka ya, dari frame. Nah, itu ya. Yang berikutnya, yang keempat itu ada rear clock ahead ya. Ini penyesuaian kecepatan ya antara pada orang yang berada di ujung dan ada orang yang pada di kiri. Seperti itu. Nah, sekarang ya, tentu saja kita bisa menghubungkan di sini antara variabel yang X aksen dengan T aksen ya. Nah, ini yang Y tidak usah kita hubungkan. Nah, karena itu nanti itu gak ada efeknya. Gak di sini antara variabel X ya. Ini dengan T bisa kita hubungkan dengan variabel X aksen T aksen ya. Ini atau sebaliknya. Gitu ya. Atau sebaliknya, begitu ya. Nah, kita bisa gambarkan saja perumusan secara umum seperti ini. X itu bisa dihubungkan sebagai fungsi X aksen dan T aksen. Ini ya. Nah, ini dan dengan cara yang sama, nilai T ini juga bisa kita hubungkan dengan T aksen dan X aksen, gitu ya. Dan tentu saja di sini berlaku prinsip linearitas ya. Nah, gitu. Kok bisa? Ya karena kita tahu ya, kalau misalkan kita punya suatu transformasi pada kontraksi panjang, itu kan sifatnya linear, yaitu X sama dengan gamma X aksen. Di sini kan sifatnya linear ya, pangkat 1, seperti itu. Maka di sini job kita adalah bagaimana kita mencari suatu variabel A, B, C, dan D-nya, gitu ya. Dan tentu saja ini kita kaitkan dengan masing-masing sifat yang ada di sini, gitu ya. Nah, yang pertama, gitu ya. Oke. Nah, sekarang
apabila dilatasi waktu, ya, itu kan rumusnya gini, T sama dengan gamma T aksen. Artinya sudut pandang orang yang diam akan melihat waktu itu berjalan lebih lambat, ya, dibandingkan orang yang bergerak. Nah, ini terjadi ketika X aksennya itu sama dengan 0, ya. Di sana itu tidak terjadi kontraksi panjang bagi orang yang berada di dalam pada kerangka yang bergerak. Orang yang berada pada kerangka yang bergerak, ya, akan melihat keretanya panjangnya segitu-segitu aja, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari sini, ya, tapi di sisi lain sudut pandang orang yang diam akan melihat keretanya berjalan lebih lambat, ya, karena ada faktor gamma ini, ya, di mana gammanya kurang dari 1, gitu ya. Nah, ini adalah suatu konsekuensi satu sama lain, gitu ya. Maka dari situ, kalau kita ambil, ya, kalau misalkan kita ambil X aksennya 0 dan T aksennya itu sama dengan T-nya itu sama dengan gamma T aksen, dari sini kita bisa ambil, ya, itu. Nah, misalkan yang pertama X ini kan masukkan ke rumus ini, itu kan X aksennya 0, ya, jadi sama dengan B T aksen, gitu ya. Dan yang ini T sama dengan, gitu ya, C, ya, C dikalikan T aksen, di X aksennya kan 0, ya, ini 0, ini 0. Maka dari sini kita bisa ambil, ya, kan kita samakan, ya, bahwa T itu sama dengan gamma. Kalau kita lihat variabelnya, ya guys, ya, bahwa T itu adalah gamma dikalikan T aksen, ya. Maka kita bisa samakan ruas kiri dan ruas kanan. Artinya di sini C-nya itu sama dengan gamma, ya. Ini T aksen, ya. Kesimpulannya dari sini bahwa nilai C itu kita dapatkan sama dengan gamma, ya. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan ini, ya? Ini yang pertama, efek dari dilatasi waktu. Yang dua, kita bahas mengenai kontraksi panjang, gitu ya. Jadi, kontraksi panjang itu artinya pada orang yang berada di dalam kereta itu kan tidak mengalami perbedaan waktu, tentu saja di dalam kereta terhadap dirinya waktu yang bergerak itu, sehingga T aksennya itu 0, gitu ya. Akan tetapi orang yang berada di luar kereta orang yang berada di dalam kereta akan melihat, ya, seolah-olah kalau orang di dalam kereta kan akan melihat yang di luar kan akan bergerak, ya. Maka orang di dalam kereta akan melihat panjang yang berada di dalam luar kereta itu lebih panjang, X bagi gamma. Ya, gamma kan kecil. Sesuatu yang dibagi kecil itu kan panjang. Sama kayak kita sedang berada di dalam kereta misalnya, gitu ya. Dalam kereta. Kalau misalkan keretanya bergerak ke kanan misalkan, ya, pada kerangka X aksen. Nah, maka si orang yang berada di dalam kereta ini akan melihat objek yang di luar kereta ini, misalkan pohon-pohon yang ada di sananya, akan melihat pohon-pohon ini seolah lebih panjang, gitu. Makanya ada seperti ini, X aksen dibagi gamma. Tetapi dia yang berada di dalam kereta, ya, itu akan melihat waktu dirinya, interval dirinya itu 0, gak ada perubahan, gitu ya. Nah, seperti itu, tidak ada perbedaan waktu sana, ya. Tentu saja ini efek yang saling bergabung dengan satu sama yang lain, ya. 1, 2, 3, dan 4 itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga dari yang kedua kita punya di sana X aksen itu sama dengan X dibagi gamma, ya. Dan juga di sana T aksen itu sama dengan 0, ya. Maka kita bisa ambil variabel, katakanlah X aksen yang ini, ya. Nah, ini X kan sama dengan AX aksen, ya, dimana T aksennya kan sama dengan 0, ya. Nah, sehingga ini aja kita bisa hubungkan dengan yang kita bisa hubungkan juga ini dengan variabel ini, X aksen sama dengan X per gamma, ya. Nah, ini kan berarti kan A, X aksennya kan X per gamma, ya. Artinya X yang dicoret di sini kita dapatkan A sama dengan gamma, ya. Nah, kita dapatkan C-nya gamma, A-nya gamma, ya. Kita masih butuh dua variabel lagi, B dan D. Maka kita bisa ambil dari kecepatan relatif dari kerangka.
gitu ya. Nah, kecepatan relatif dari kerangka gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, orang yang ada di dalam kereta ini kan bergerak dengan kecepatan v ya, akan melihat ini kan keretanya bergerak ke kanan kan, berarti orang di dalam kereta ini akan melihat objek di luar itu bergerak ke kiri dengan kecepatan v, gitu ya. Bisa kalian bayangkan, kalian lagi duduk dalam kereta, kalian akan melihat pohon-pohonnya kan bergerak ke kiri kan, berlawanan dengan kalian kan. Berarti di situ kita bisa rumuskan ya, bahwa x aksen itu sama dengan minus v t aksen. Kenapa minus? Karena tandanya bergerak ke kiri, gitu ya. Dan tentu saja kacamata kita dari luar kereta, dari pengamat yang diam, itu sama dengan 0 ya. Jaraknya sama dengan 0, tidak mengalami perubahan di sana. Ya, sedangkan di sisi bukan tidak mengalami perubahan. Artinya menurut orang di luar kereta, pohonnya diem. Paham ya? Jadi ketika orang itu melihat pohon-pohon bergerak di luar kereta, pohonnya seolah-olah bergerak ke kiri. Makanya di sini minus. Tapi faktanya bahwa pohon itu tidak bergerak, diam. Makanya di sini x-nya tuh 0. Gitu ya. Nah, jarak itu 0. Paham ya? Ini efek simultan satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, ini bisa kalian pahami ya. Nah, ini. Nah, sehingga kita bisa ambil ya dari rumus yang ketiga ya. Nah, itu tadi x aksen itu sama dengan minus v dikalikan t aksen ya. Tentu saja waktunya v t aksen di situ. Nah, kita bisa gabungkan itu ke sini, ke rumus yang itu. Berarti kan x ini ya ke sini ya. X itu sama dengan a x aksen ya minus v t aksen. Nah, dan juga nilai x-nya itu sama dengan 0 ya. Itu ditambah apa guys? Ditambah dengan ditambah apa nih? Ditambah bt aksen ya. Nah, gini ya. Ininya kan 0 ya. Nah, dan a-nya itu sama dengan gamma ya. Berarti dari sini 0 min gamma vt aksen ditambah bt aksen ya. Ini t aksennya coret ya. Jadi dari sini ini b-nya sama dengan gamma dikalikan v gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, b-nya itu gamma dikalikan v. Tinggal job terakhir nih, yang D, rear clock ahead. Ini masih ingat ya? Nah, jadi rear clock ahead itu jadi Jadi misalnya nih keretanya nih. Nah, orangnya ini keretanya itu misalkan berjarak x aksen ya. Dia tuh sudah melewati jarak sejauh x aksen. Nah, ini sudah berjarak sejauh x aksen. Nah, nanti orang yang berada pada di kereta ini, katakanlah di sini ya, itu akan merasakan waktu ya di mana orang yang berada pada kerangka diam di sini, tentu saja t-nya 0. Ini orang ini akan merasakan selesai waktu sebesar ini min vx aksen c kuadrat. Kok tahu mas? Nah, kalian bisa lihat penurunan rumusnya pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan ketiga atau kedua ya. Ini seperti itu. Jadi ini sudah ada turunannya, yang mana kita tidak akan menurunkan ini karena sudah pernah kita bahas bahwa orang yang berada di luar kereta ini akan di dalam kereta ini akan merasakan waktu lebih lambat sebesar vx aksen per c kuadrat, gitu ya. Atau orang yang berada di luar kereta akan merasakan waktu lebih cepat sebesar vx aksen per c kuadrat, seperti itu, gitu ya. Maka di sini t sama dengan 0 dan t aksennya itu sebesar min vx aksen per c kuadrat ya. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, oke. Berarti dari efek yang keempat itu kita bisa masukkan ke perumusan ya, yaitu ini tadi kita dari ketiga 4 tadi kita punya T0 dan T aksen min Vx aksen per C kuadrat ya. Dari perumusannya itu kan tadi kan ada rumus T sama dengan CT aksen plus DX aksen ya. Nah, tentu saja ini kita bisa kaitkan nanti ini. Nah, di sini T-nya sama dengan 0 kan? Artinya 0 CT aksen ya. T aksennya itu kan sama dengan min Vx aksen per C kuadrat ya. Tambahkan DX aksen ya. C-nya itu apa guys tadi? C-nya kan sudah ketemukan ya. C-nya sama dengan gamma ya. Masukkan aja. C-nya itu sama dengan gamma. Gitu ya. Maka dari sini X aksennya bisa kita coret ya. Berarti ini 0 min gamma V per C kuadrat tambah D ya. Artinya di sini
Ini D sama dengan gamma V per C kuadrat ya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa masukkan ke perumusan tadi. Nah, kita punya rumus ini kan. X AX aksen plus BT aksen ya. T CT aksen tambah DX aksen ya. Dari sini kita bisa dapatkan ya masing-masing ya. Yang pertama, X, A-nya tadi kan apa? A-nya kan sama dengan gamma ya. A-nya gamma S aksen, B-nya itu adalah apa guys? B-nya adalah gamma V. Gini ya. T aksen, C-nya itu adalah gamma ya. Gamma T aksen, D-nya itu adalah ini ya. Gamma V per C kuadrat X aksen ya. Atau kalau misalkan kita keluarkan gamanya dari sini, ini ya, X aksen sama dengan gamma apa itu? Oh sorry, ini ada T aksennya ya, maaf. Gamma X aksen tambah V. Sorry, ini X ya. Ini ya, V T aksen. Yang ini T aksen, gamma T aksen tambahkan apa itu? V per C kuadrat X aksen. Gini ya. Nah, ini adalah perumusannya. Gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ya perumusannya ada di sini ya. Apa mana fisisnya, guys? Nah, misalnya ini ya. Ini kereta bergerak ke sana dengan kecepatan V. Ini orang di luar kereta ya. Ini orang diam. Nah, maka ini tandanya plus V. Nah, plus V. Maka menurut orang yang di sini, ini kan koordinatnya kan X, T ya. Menurut orang yang di sini, yang berada pada gerakan diam ini, kereta itu kan bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Makanya di sini tandanya plus. Itu maknanya. Seperti itu ya. Itu bisa dipahami ya. Kayak gitu. Itu maknanya. Dan juga ini sorry, ini T ya, bukan T aksen ya. Ini adalah T ya. Nah, itu ya. Dan sebaliknya pada bagian waktunya di sini, waktu di sini akan berjalan lebih lama ya. Nah, dengan ke kanan dengan kecepatan V, tentu saja lebih lama itu. Gitu ya. Oke. Ini ada pengaruh V ini ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Bisa nggak dari equation ini kita balik menjadi S aksennya apa, T aksennya itu apa? Itu ya. Tentu saja logikanya kalau misalkan orang yang ada di dalam kereta ini akan melihat pemandangan di luar atau orang ini bergerak dengan kecepatan V ke kiri, harusnya ini minus. Nah, tapi mari kita buktikan ya. Jadi itu persamaannya itu seperti itu. Nah, jadi kan kita punya persamaan ya. Kita nyatakan aja dalam matriks ini ya. Ini itu X T itu gini ya. Berarti kalau dalam matriks berarti kan kita punya ini suku yang pertama itu kan ada X ya. Gamma terus ada gamma V, ini ya. Ini loh guys. Yang nempel sama X aksen tuh gamma. Yang nempel sama T aksen tuh gamma dikalikan V kan. Ini juga sama. Yang nempel sama X itu apa di sini? Gamma dikalikan V per C kuadrat. Gamma V per C kuadrat. Yang nempel sama T aksen itu adalah gamma. Ini ya. Ini S aksen, T aksen ya. Kayak gitu. Gitu ya. Ini equation-nya. Gitu ya. Maka nanti kalian bisa transformasi, bisa balik matriksnya. Jadi kalau katakanlah ini matriks R ini ya, yang ini M, ini R aksen ya. Artinya dari sini R itu sama dengan MR aksen ya, secara matriks ya. Maka ini bisa kita tuliskan, ini kalikan inverse-nya ya, RR minus 1 M. Oh sorry, bukan begitu. Nah, yang kita hilangkan kan M-nya ya. Ini kan matriks R. Ini M. Berarti agar M-nya itu hilang, berarti dikalikan inverse-nya. Ya, ini dikalikan inverse-nya, ini R ya. R aksen ya. Ini kan identitas ya. Artinya di sini R aksen ini sama dengan R dikalikan M pangkat min 1. Jadi kita kalikan inverse-nya itu. R aksen itu sama dengan R dikalikan M pangkat min 1 ya. Nah, ini matriks R-nya itu adalah itu ya. Oh, maaf. Aku ulangi lagi, guys. Bentar, ya. Tujuan kita adalah mencari ini, nilai R aksennya. Berarti ini logikanya, ini kan gini. Nah, gini ya. Maka ini, agar M-nya itu hilang, ini harus dikalikan inverse-nya dari kiri. Ini ya.
Maka dengan cara yang sama, ini juga harus dikalikan inverse-nya dari kiri. Sehingga dari sini, M inverse kali M itu adalah identitas atau matriks satuan yang nilainya 1. Dari sini, R aksen sama dengan M inverse kalikan R. Gitu ya. Nah, kita cari ini. R aksen itu sama dengan M inverse dikalikan R ya. Nah, kalikan ini. Inverse ya. Inverse itu kan kita cari determinannya ya. Determinannya. Nah, determinan matriks M dikalikan ini tukar tempat ya, nggak ngefek ya. Yang ini tukar tanda ya, berarti min gamma V, ini min gamma V per C kuadrat dikalikan matriks R-nya, yaitu X dan T ya. Nah, determinan M itu apa guys? Determinan M itu kali silang, ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Gamma kali gamma kuadrat dikurangi gamma V dikalikan gamma V per C kuadrat ya. Nah, ini hasilnya berapa guys? Gamma kuadrat min gamma kuadrat V kuadrat per C kuadrat ya. Kalian ingat gamma kuadratnya keluarkan 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Kalian ingat-ingat ya bahwa kalau kita punya gamma itu rumusnya kan gini ya, 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Kalau kita kuadratkan terus kita kalikan ruas, kedua ruas gamma kuadrat ini kalikan ke sini, hasilnya berapa guys? Hasilnya adalah 1 kan? Berarti ini hasilnya berapa? 1 ya. Seperti itu. Maka dari sini kita punya ini 1, ini kan gamma min gamma V per C kuadrat gamma ya dikalikan X T gitu ya. Yang ini S aksen T aksen. Nah, berarti secara perumusan jadi gimana nih guys? Jadinya S aksen sama dengan gamma dikali X ya, ditambah dengan gamma V kali T min gamma VT ya. Ini juga sama, T aksen sama dengan ini ya, ini min gamma V per C kuadrat X tambah gamma T ya. Nah, ini ya. Nah, persamaan ini bisa kita ubah ya, bisa kita sederhanakan. S aksen, gammanya keluarkan, di sini X dikurangi V dikalikan T. Yang ini juga sama, T aksen, gamma, T yang ini taruh depan nih gammanya ya. T-nya taruh depan ya, berarti T min ini ya, min gamma V per C kuadrat. Ya, kita dapatkan persamaan ini. Ini ya, transformasi ekuivalen yang kedua. Kalian lihat ya, bagaimana tadi kesimpulannya? Menurut kerangka X aksen T aksen akan melihat pemandangan di sini itu bergerak ke kiri. Nah, ke kiri tandanya minus V, kecepatannya minus. Kalian lihat ini. Ya, ini tandanya apa? Minus V, ini minus V, gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, itulah konsekuensi dari transformasi Lorentz secara fisis. Bagaimana dengan Y? Ya, yang Y-nya tentu saja nggak ngefek ya. Ini yang Y aksen dan Z aksen tentu saja tidak ngefek sama sekali. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Nah, sambil kalian pahami ya, kita coba latihan soal guys. Ini ya. Saya tuliskan soalnya ya.
Oke ya, ini soalnya ya. Nah, sambil kalian pahami guys. Oke ya. Nih, silakan dibaca dulu soalnya sambil kalian pahami ya. Oke guys, yuk kita bahas ya soal ini ya. Nah, ini soalnya. Kita baca dulu ya di sini ya. Sebuah kereta dengan panjang L bergerak ke kanan ya dengan kecepatan 5c/13. Gambarkan dulu guys keretanya. Ini ya. Keretanya ini sepanjang L gitu ya. Nah, seperti itu. Kecepatan ke kanan ya gerakannya ya. Kecepatannya keretanya di sini 5c/13 ya. Sebuah bola di dalam kereta dilemparkan dari ujung belakang ke depan dengan kecepatan c/3 terhadap kereta. Berarti kecepatannya searah ya dengan keretanya ya. Bolanya di sini nih. Nah, kecepatan bolanya itu adalah V bolanya itu adalah c/3 ya. Nah, itu. Yang pertama, nah, waktu yang dibutuhkan bola berdasarkan pengamat di luar. Oke, jadi ini ada dua kerangka ya. Itu kerangka itu. Nah, ini ada kerangka yang di luar nih. X, Y, Z. Ada orang di sini. Nah, ini ya. Anggap saja ada orang pengamat di sini nih. Boleh nih untuk memahamkan kita. Nah, tentu saja ya. Kerangka orang di dalam itu kita sebut X aksen, T aksen ya. Ingat ya, yang Y aksen sama Z aksen ini tidak mengalami efek ya. Karena bendanya bergerak ke arah X. Nah, orang yang di luar akan itu yang mengukur itu sebesar X, T. Iya, orang luar akan mengukur jarak dan waktunya X, T gitu ya. Nah, equation-nya bagaimana guys? Tadi X itu kan sama dengan gamma X aksen tambah VT aksen ya. T-nya itu sama dengan gamma T aksen plus Vx aksen per C kuadrat ya. Seperti itu. Nah, ini yang X ini untuk menjawab yang sejauh mana, yang T ini untuk menjawab waktu. Dan kedua-duanya sama-sama berdasarkan pengamat di luar. Ini ya, seperti itu. Gitu ya. Pertama, di sini kita butuh variabelnya ya, tentu saja ya. Nah, X aksen itu artinya apa guys? X aksen. Nah, X aksen ini jarak ininya menurut pengamat yang bergerak. Orang di dalam kereta ini akan mengukur panjang keretanya ya sepanjang L ini, gitu ya. Berarti X aksennya sepanjang L. Dan apa lagi guys? V itu tentu saja kecepatan kereta ya. Dan apalagi guys? Yang diukur itu bolanya ya, bukan keretanya loh ya. Keretanya itu 5c/13, itu betul. Nah, sekarang kita perlu mengukur waktunya, T aksennya. T aksen ini berarti ya waktu bola dari ujung sini sampai ke ujung sini. Itu berapa waktunya dari sini ke sini? Ya, waktu itu sama dengan apa? Jarak dibagi kecepatan ya. Nah, L dibagi C/3. Berarti kan 3C/L. Gitu ya. Nah, itu sudah kita dapatkan nih. Itu ya guys ya. Nah, tuh. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian nilai apa itu? Nilai apa? Nilai gamanya ya. Ini. Oh, sorry, kok 3C/L? 3L/C, guys. Ini 3L/C ya. Nah, kemudian nilai gamanya bagaimana rumusnya? Nah, itu ya. Gamanya itu ikut keretanya ya. Kan keretanya yang bergerak ini.
Ini 1 dibagi 1 per V kuadrat dibagi C kuadrat ya. Nah, dimasukkan ini. V-nya itu apa guys? V-nya itu adalah 5C per 13 ya. Kuadratin aja. 5C per 13 pangkat 2 dibagi C pangkat 2 kan. Nah, ini C-nya pangkat 2, dalam C-nya pangkat 2 hilangkan ya. Ini 1 dibagi 1 per ini ya. Ini 5 per 13 berarti kan 25 per 169 ya. Ini kalau kita kurangi sama dengan 1 per 1 kurangi 25 per 169. Ini sama kayak 144 per 169 ya. Hasilnya adalah 13 per 12. Itu ya. Masukkan guys ke variabelnya ini. Yang pertama C-nya itu adalah T sama dengan gamma dikalikan T aksen plus Vx aksen dibagi C kuadrat ya. Masukkan ini, gamanya itu adalah 13 per 12 ya. T aksennya itu sama dengan T aksennya kan sama dengan 3L per C ya. Nah, ditambahkan ini V-nya itu adalah berapa tadi guys? 5C per 13 ya. Dibagi 1 per C kuadrat ya. X aksennya itu berapa? X aksennya itu adalah L ya. Ini X aksennya kan adalah L kan? Gitu ya. Ini coret ya. Berarti kita punya di sini 13 per 12, di sini 3L per C ditambah 5L per 13C. Ini ya. Nah, samakan menyebutnya di sini. Berarti di sini 13 C 13 bagi 1 13 kali 3 39 ya. Ini berarti kan 13 bagi 13 1 kali 5 5 ya. Berarti dari sini 13 per 12 39 tambah 5 44 ya. L per C. Ini ya. Nah, 12 dibagi 2 ya. Kita bisa sederhanakan nggak sih? Iya. Ini bisa disederhanakan nih. 12 dibagi 2 itu 6. Oh sorry, ada gamanya guys. Oh sudah ya, gamanya sudah ya. Ini gamanya sudah. Ini 4 12 bagi 2 6 ya. 44 dibagi 12 22 ya. 6 dibagi 2 3, 22 bagi 2 11 ya. Berarti dari sini 13 per 3 dikalikan 11 L per C ya. Kayak gitu. Betul nggak ini guys? Gitu ya. Oh sorry, ada Oh, aku ulangi lagi ya. Guys. Ini sebentar. Di sini ya. Nah, di sini kan bisa dicoret ya. Nah, dari sini kita bisa coret ya 13-nya ya. Coret. Berarti kan di sini 39 tambah 5 44L ya per 12C ya. Kita sederhanakan. 44 dibagi 4 11. 12 bagi 4 3 ya. Berarti 11L per 3C ya. Nah, itu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa cari juga untuk yang D, yaitu jaraknya ya. X sama dengan gamma apa itu? X aksen tambah VT aksen ya. Nah, masukkan ini. Gammanya kan 13 per 12 ya. X aksennya itu berapa? L ya. Tambah V. V-nya itu adalah tadi berapa guys? V-nya 5C per 13 ya. Ini dikalikan T aksennya. T aksennya berapa tadi guys? Ini 3L per C ya. Nah, gini. Coret. Perhatikan di sini 13 per 12. Ini L. Ini 5 kali 3 15 ya. 15 per 13. Ini ya. Nah, ini. Kalau kita jumlahkan ini berarti kan ini 28 ya. 28 per 13 L ya. Nah, ini 12 bagi 4 3, 28 bagi 4 7 ya. Coret ya. Berarti ini 7 L per 3 gitu ya. Seperti itulah guys. Ya. Konsep dari konsep dari transformasi Lorentz ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh ya.
Oke ya, seperti itu guys. Oke, kalau ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan konsep yang lain ya. Seperti itu. Nah, itu yang kedua, ya kita kembali ke apa yang kita pelajari sebelumnya ya. Yaitu tentang konsep jumlahan kecepatan ya, atau velocity addition. Ini. Ini ya. Jadi bagaimana kalau kita punya dua atau lebih kecepatan relatif yang berbeda? Nanti yang kita pelajari akan ada dua macam ya guys ya. Nah itu. Nah yang pertama itu ada pada bagian arah yang kita sebut dengan arah longitudinal. Longitudinal itu sejajar ya. Yang kedua itu ada pada arah transversal, gitu ya. Nah kita coba bedah masing-masing ini ya. Yang pertama pada arah yang kita sebut dengan longitudinal. Ini ya. Gitu. Oke. Nah, ini ya. Nah, bagaimana ini Mas arahnya Mas? Nah, seperti itu ya. Misalnya kita punya dua kerangka lagi guys. Nah, ini ya. Ini ada dua kerangka ya. Ini kerangka acuan diam. Ini X, ini Y. Dan ini adalah Z, begitu ya. Kemudian ada kerangka pada acuan bergerak. Ini ya. Gerakannya longitudinal, sejajar ya. Nah, ini gerakannya ke kanan gitu misalkan. Ini besarnya itu adalah, ini aksen, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang katakanlah, ya, ini bergerak. Tentu saja bergeraknya misalkan dari sini ya. Ini keretanya bergerak. Ini bergerak dari sini. Nah, keretanya itu bergerak ini dengan kecepatan V2 ya, ke sana. Nah, sehingga keretanya itu bergerak sampai sini. Nah, gitu ya. Dan juga ada pengamat yang diam di sini. Seperti itu ya. Nah, ini tentu saja kerangkanya kerangka S dan ini kerangka S aksen. Ya, which is ini kerangka S aksen itu ini, milik kereta ini. Nah, itu ya. Nah, V2 itu adalah kecepatan kereta relatif terhadap pengamat yang ada di luar S. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bola di sini. Nah, bola ya. Kecepatannya itu V1. Nah, kecepatan V1 ini itu kecepatannya Kecepatannya itu relatif terhadap relatif terhadap kereta. Ya, V1 itu relatif terhadap kereta. Gitu ya. Nah, ini. Jadi V2 itu kecepatan dari kereta terhadap pengamat di luar. Kalau V1 itu kecepatan bola ya yang ada di dalam kereta terhadap kerangka S aksen. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan bola ya relatif terhadap pengamat di luar kereta. Artinya kecepatannya itu kita hitung dari awal, dari awal sampai ke sini. Nah, ini. Berapa kecepatan V-nya ini? Milik bolanya itu. Ya. Jadi V itu kecepatan bola relatif terhadap pengamat yang ada di luar. Seperti itu ya. Dan tentu saja nanti misalkan orangnya di sini ya. Nah, orangnya di sini nih. Nah, ini. Nah, tentu saja yang kita hitung adalah ini jarak yang diukur oleh orang ini itu adalah, ini kan orangnya kan mengukur jaraknya itu adalah, orang ini kan koordinatnya X, T ya. Orang ini ini akan mengukur jarak dari sini ke sini itu sebesar berapa ini? Nah, ini kan X aksen, T aksen ya. Tentu saja yang diukur oleh orang itu adalah X itu sama dengan apa itu? Gamma 2 itu gamma akibat kecepatan relatif keretanya. Ini ya, gamma 2 dikalikan X aksen ditambahkan V2 T aksen. Ingat ya, yang bergerak relatif kan keretanya. Jadi paling gampang kita ukur jarak keretanya itu V2 gitu ya. Nah, kecepatannya V2 dengan jarak di sini X aksen gitu ya. Nah, ditambahkan dengan V2, ini tambahkan dengan V2 T aksen gitu ya. Nah, seperti itu. Dan T-nya itu adalah waktu yang diukur oleh orang ini itu apa? Sama juga ya, gamma 2 T aksen ditambahkan V2 T
aksen, X aksen kuadrat ya, dibagi C kuadrat ya. Seperti itu. Nah, oke ya. Seperti itu. Nah, kalian bisa ukur ya, gamma 2 itu adalah bergantung sama V2 ya. Nah, seperti ini. 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Tapi bukan itu yang mau kita ukur ya. Dimana berapakah kecepatan V-nya ini? Nah, kecepatan V, kecepatan bola, yang kecepatannya V relatif terhadap pengamat di luar. Nah, kita bisa pakai rumus GLB aja. Untuk sistem yang tidak mengalami percepatan, kan V-nya kan jarak yang ditempuh oleh bola dibagi dengan waktu T. Gitu ya. Nah, maka masukkan saja ini. X-nya tadi kan adalah ini ya, gamma 2, X aksen, tambah V2, T aksen kan. Yang ini, T-nya itu adalah gamma 2, T aksen, plus V2, X aksen kuadrat, dibagi C kuadrat ya. Ini coret ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Ini jadinya seperti ini. Nah, kalau kedua suku, ya, misalkan gini ya. Misalkan kedua suku kita bagi dengan T pangkat T aksen ya. X aksen tambahkan. Ini T aksennya kita keluarkan lah ya. T aksennya kita keluarkan, jadinya ini X aksen dibagi T aksen, tambahkan. Ini V2 ya. Nah, ini V2 dibagi dengan yang bawah ini. T aksennya kita keluarkan, berarti ini sisa 1 ya. Tambahkan V2 per C kuadrat. Nah, X aksen pangkat 2 dibagi C kuadrat. Nah, itu X aksen pangkat 2 dibagi T aksen, gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita ukur ininya, guys. Ya. Kita ukur ini ya. Kita tahu ya, X aksen itu jarak yang ditempuh oleh yang kita sebut apa, guys? X aksen itu adalah jarak yang ditempuh oleh apa? V berapa, guys? X aksen itu, guys. Ini ya, V1. Ya, ini. Jarak yang ditempuh oleh V1. Pada kerangka X aksen kan? Nah, di mana V1 itu kan X aksen dibagi T aksen ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini, sebentar, tadi rumusnya tadi ada kuadratnya nggak? Oh, nggak ada kuadratnya ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, kita ulangi ya. Di sini ya. Oke ya. Nah, di sini berarti ini kan jarak yang ditempuh oleh X aksen yang diukur oleh X oleh pengamat diam itu kan gini ya. Gamma 2 dikalikan X aksen tambah VT aksen ya. Tentu saja gamma 2 ini kecepatan konstanta relativitas yang dipengaruhi oleh kecepatan keretanya, yaitu gini ya. V2 kuadrat per C kuadrat ya. Dan dengan cara yang sama, T-nya itu kan gamma 2 T aksen ditambahkan V2. Ingat patokannya adalah V2 ya, kecepatan relatif. Di sini kecepatan dua sudut pandangnya tetap kita ukur berdasarkan keretanya. V2 X aksen ya dibagi C kuadrat ya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan bola di sini yang kecepatannya adalah V relatif terhadap pengamat di luar kereta. Maka kita harus tahu jarak keretanya berapa, jarak orangnya berapa, karena kan pengamat di luar. Berarti jarak pengamat di luar X-nya dibagi dengan waktu pada pengamat di luar, T-nya. Gabungkan aja di sini, guys, rumusnya. Ini gamma 2 X aksen tambah VT aksen ya. Dibagi dengan ini gamma 2 T aksen tambahkan V2 X aksen dibagi C kuadrat ya. Moncrot ya. Nah, ini paling gampang, dari kedua sisi kita kalikan dengan seperti kita bagi dengan T aksen ya. Ini juga kita bagi dengan T aksen. Jadi dari sini X aksen dibagi T aksen tambahkan V ya. V berapa ini? V2 ya. Jangan lupa. Tadi lupa nih. Ini T aksen dibagi T aksen 1, yang ini V2 per C kuadrat X aksen dibagi T aksen ya. Dan kita ingat X aksen dibagi T aksen itu apa, guys? X kan jarak. Nah, X aksen itu adalah jarak yang ditempuh oleh pada pengamat bergerak. T aksen itu adalah waktu yang ditempuh oleh pengamat bergerak. Siapa itu? Milik V1 ini. V1 itu kan kecepatan bola terhadap pengamat bergerak, X aksen. Nah, ini kita ambil V1 gitu ya. Nah, seperti itu.
Berarti di sini adalah ini V1, yang ini adalah V1 ya. Artinya di sini kita akan mendapatkan rumus dari kecepatan V, kecepatan bola relatif terhadap pengamat di luar, itu adalah V1 tambah V2 dibagi dengan 1 tambah V1 V2 dibagi C kuadrat ya. Ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Situ ya. Bisa diikuti ya. Ini adalah kecepatan untuk pada kerangka yang kita sebut dengan kerangka longitudinal. Seperti itu ya. Sejajar gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ambil pada kerangka yang transversal? Gitu ya. Ini kita taruh sini aja ya. Ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ambil pada kerangka yang transversal. Transversal itu gimana? Bisa jadi dia tegak lurus, ya. Kecepatannya itu tidak sejajar. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil pada yang ini tadi ya. Nah, kita ambil dua kerangka dulu ya. Ini begini. Ini X, ini Y, ini Z ya. Kemudian kerangkanya bergerak. Nah, ini kerangka acuan bergerak. Ini X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini keretanya begini. Nah, misalkan saja kereta ini ya, asumsikan ini keretanya bergerak dengan kecepatan V ya. Nah, ini ada orang di sini pada kerangka S. Ini kerangkanya S aksen gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kereta ini ada bola yang kita lemparkan arahnya ke sana, gitu ya. Arahnya tuh nggak lurus sekarang, tapi miring. Maka di sini ada kecepatan pada arah X aksen, gini ya. Ini misalkan kecepatannya U aksen gitu ya. Maka akan ada kecepatan pada arah Y aksen. Kita sebut Y aksen ya. Seperti itu. Gitu ya. Maka kalau misalkan kita ambil kecepatannya ini pada arah pada arah X, UX aksen, gitu ya. Maka secara logika, nah sekarang pertanyaan gini, UX aksen ini kan kecepatannya relatif terhadap kerangka S aksen, ini ya, pada kerangka yang bergerak sini. Nah, maka kecepatan bola ini pada arah X, ya, searah dengan benda yang searah dengan pengamat yang berada di luar kereta yang diam, maka kecepatan di sini itu adalah ini UX, gitu ya. Pertanyaannya, berapa UX? Gitu ya. Tentu saja ini tinggal kita ganti rumus di sini, ya. Karena kenapa? Karena ini arahnya kan transversal, longitudinal, arahnya ke sana. Kan sama dengan ilustrasi ini, ya, yang arahnya V1 itu. Maka tinggal kita ganti saja V1-nya. Tadi di sini kan V1 ya. Nah, sekarang di sini kecepatannya berapa? UX. Kita ganti saja UX, ya. UX aksen maksud saya. Itu ya. Dan kecepatan kereta tadi di sini adalah V2. Nah, sekarang kecepatan di sini itu adalah V. Berarti V2 kita ganti V. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja. Berarti ini UX aksen ditambah V ya. Nah, ini tambah V dibagi dengan 1 tambahkan UX aksen V dibagi C kuadrat. Gitu ya. Oke. Bisa kalian pahami ya sampai sini ya. Itu. Nah, kalau X enak, tinggal kita modifikasinya itu tidak usah susah-susah. Tinggal kita modifikasi aja rumus yang tadi, ini yang arah ke kanan, tinggal kita bagi aja. Ya, masalahnya yang UY aksen itu bagaimana? Yang pada arah UY. Jadi kecepatan kereta pada arah Y, ya, relatif terhadap pengamat yang ada di luar. Nah, itu pertanyaannya. Ya, sama aja. Nah, ingat ya, UY, kecepatan pada arah Y, berarti di sini tinggal kita bagi aja. UY itu kan berarti kan yang namanya kecepatan kan jarak dibagi waktu. Jaraknya pada arah Y dibagi T, gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya yang Y ini kan tidak kena faktor relativitas ya. Ya nggak masalah sebenarnya. Berarti kan Y sama dengan Y aksen kan? Kenapa Y sama dengan Y aksen? Karena pada arah Y tidak kena faktor relativitas. Kenapa? Karena bendanya bergerak pada arah X, tidak pada arah Y.
sehingga pada arah Y-nya tidak kena faktor relativistik. Nah, segitu ya. Maka kita tuliskan saja yang atas ini adalah Y aksen. Namun, yang bagian T di sini itu kena faktor relativistik. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya ini, ngikut ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. T-nya itu sama dengan gamma ya. Gamma dikalikan itu rumusnya tadi ya. 1 ditambahkan apa itu? Nah, 1 tambahkan T aksen ya. Itu ya. Gamma dikalikan T aksen ya. Kok 1? T aksen ditambahkan apa guys? Ditambahkan V2 X aksen, tetap X aksen ya. C kuadrat ya. Karena waktu kita tetap kena faktor relativistik meskipun kita gerakannya pada ke arah Y. Gitu ya. Seperti itu. Nah, masukkan saja rumusnya tadi. Ini ya. Ini kan Y aksen ya. Y aksen, T-nya itu adalah gamma X aksen. Tadi apa rumusnya guys? Aku lupa. T aksen ya. Maaf. Ini kalikan T aksen, tambahkan Vx aksen dibagi C kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian dari kedua suku ini kita bagi dengan T aksen ya. Ini juga kita bagi dengan T aksen. Maka ini jadinya gamma aksen dibagi T aksen dibagi dengan gamma T aksen dibagi T aksen 1 ya. Ini V per C kuadrat, ini X aksen dibagi T aksen ya. Nah, ingat ya di situ ya. X aksen dibagi T aksen apa? Yaitu jarak dibagi kecepatan. Berarti jarak pada pengamat bergerak pada arah X dibagi T aksen. Waktu pada kerangka bergerak. Berarti sama dengan UX yang arah X aksen tadi. Ya, ini. Nah, sama dengan ini ya. Ini. Nah, itu ya UX aksen ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan, dan ini Y aksen dibagi T aksen. Jarak pada pengamat bergerak pada arah Y dibagi waktu pada pengamat pada arah bergerak. Berarti yang UY aksen. Ingat ya, yang ada aksen-aksennya itu artinya pengamat pada arah bergerak. Maka dari sini, UY-nya itu sama dengan UY aksen dibagi dengan 1, itu ya, gamma dikalikan 1 ditambah V UX aksen dibagi C kuadrat gitu ya. Dimana V-nya itu adalah kecepatan keretanya. Gitu ya. Nah, seperti itu guys. Perumusan kita ya kali ini. Bisa kalian pahami ya perumusannya sampai sini ya. Nah, sehingga kita bisa rangkum ini guys sekarang. Ya. Untuk kecepatan yang arahnya transversal itu yang ada 2 macam ya. Ada arah ini kecepatannya ke sana kan, sebesar U aksen kan. Yang ini X aksen, ini UY aksen ya, secara vektor kan gitu ya. Gitu ya. Maka di sini UX itu sama dengan UX aksen tambahkan V dibagi 1 plus UX aksen V per C kuadrat, dan juga ada UX aksen, UY aksen, UY maksud saya. Itu ya, UY sama dengan UY aksen dibagi dengan 1 plus sama juga bawahnya ya, UX aksen V per C kuadrat gitu ya. Nah, dari sini pun nanti kita bisa perluas ya rumusnya pada arah 3 dimensi. Katakanlah ada Z-nya gitu misalkan, sama saja gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, misalkan ada Z, berarti kita boleh tambahkan aja nanti UZ-nya. Misalkan ada Z-nya, berarti UZ aksen dibagi dengan 1 plus UZ aksen V per C kuadrat gitu ya. Nah, ini berlaku kalau kecepatannya pada arah X gitu ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan? Nah, ini misalkan ya. Misal keretanya bergerak ke atas gitu ya. Kan ini kan rumusnya kan tidak selalu ini. Misal kereta bergerak ke atas. Gitu ya. Ke atas berarti kan bergerak ke arah mana, guys? Bergerak pada arah Y. Berarti yang kena faktor V itu yang mana? Yang Y-nya. Berarti kan UY aksen tambahkan V 1 tambahkan UY aksen V per C kuadrat. Yang X-nya nggak ngefek dia. UX-nya UX aksen. Nah, ini 1 tambah, hati-hati. Yang bergerak relatif kan terhadap Y ya. Berarti ini UY aksen, ini X ya. Dikalikan V per C kuadrat. Gitu ya. Nah, Z-nya juga sama. Gitu aja.
gitu ya. Nah, sekarang misalkan keretanya bergerak menuju kita. Ya, misalkan ini. Misal kereta bergerak menuju kita. Ya, berarti arahnya masuk bidang ya. Keluar bidang ya. Berarti pada arah Z ya. Berarti yang efeknya itu pada arah Z saja. Berarti kan UZ di sini, UZ aksen plus V, di mana V-nya searah pada arah Z, 1 plus UZ aksen V per C kuadrat. Ya, arah X dan Y-nya sama aja. Berarti kan di sini UX aksen, ini 1 ditambah, ingat bawahnya UZ aksen V per C kuadrat, gitu ya. Dan tentu saja ini masih ada arah Y-nya ya. Nah, seperti itu. Ini arah Y-nya, berarti kan UY, berarti kan UY aksen dibagi 1 plus UZ ya, UZ ya. UZ sama dengan UZ aksen ya, dibagi dengan 1 plus UZ aksen UY aksen ya, karena di sini kan pada arah Y ya, dibagi C kuadrat, begitu ya guys ya. Nah, dengan cara yang sama pula yang ini UZ, berarti kan ini UZ aksen, ingat di sini bergeraknya pada arah kemana guys? Ini UY yang belum ada ya, maaf. Ini UY ya, berarti ini UY sama dengan UY aksen ya, itu dibagi 1 plus, ingat gerakannya kemana? Ke arah Z ya, UZ aksen V dibagi C kuadrat, begitu ya. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, sekian aja ya kuliah kita hari ini ya guys ya. Besok kita lanjutkan masalah invariansi interval minggu depan. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.